Perkenalkan kami dari kelompok Summer dan pada video kali ini kami akan berdiskusi tentang budaya dari daerah masing-masing. Namun sebelum kita berdiskusi lebih lanjut, perkenalkan nama saya Alena Aura Deviana dengan NIM 1030924.058. Kemudian dilanjutkan dengan perkenalan teman saya. Nama saya Farisa Afril Pratiwi Harun dengan NIM 1030924000048. Saya Kansa Alfitri Faida Harsono dengan NIM 1030924300002. Perkenalkan, saya Mercika Ajian Herwitan dengan NIM 1030924000049. Kemudian dilanjutkan tentang pembahasan budaya dari daerah saya. Saya berasal dari Magelang, Jawa Tengah. Spesifiknya, saya berasal dari Borobudur. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang salah satu makanan tradisional yang terkenal di daerah Magelang, terutama Magelang dan Jogja. Jadi, makanan daerah yang akan saya jelaskan adalah sego kodok. Jadi, kalau dalam bahasa Indonesia, sego artinya nasi, kodok artinya rebus. Jadi, sego kodok artinya adalah nasi rebus. Makanan ini sering dijual oleh penjual nasi goreng, dan kisah awalnya orang jualan nasi goreng itu konon katanya ada salah satu penjual nasi goreng di Jogja, dan ada salah satu pembeli yang dia itu request untuk merebus nasinya, dan sama penjualnya itu dituruti, dan kemudian tercetuslah nama sego godok. Jadi sego godok itu adalah nasi goreng yang direbus, jadi bumbunya itu sama dengan nasi goreng. Bedanya adalah nasi goreng kan digoreng, sementara nasi rebus itu tuh direbus menggunakan kaldu ayam. Biasanya penjual nasi goreng itu juga menjual yang namanya nasi kodok dan mie kodok. Perbedaannya dengan nasi goreng di Jawa Timur adalah nasi goreng di daerah saya itu rasanya cenderung manis, dan karena saya berasal dari Magelang, terdapat salah satu olahan nasi goreng yang hanya ada di Magelang, yaitu nasi goreng Magelangan. Apa sih yang membedakan nasi goreng Magelangan dengan nasi goreng lainnya? Jadi nasi goreng Magelangan itu menggunakan mie, sementara nasi goreng lainnya itu hanya nasi saja. Oleh karena itu, para penjual nasi goreng itu juga menjual nasi godok. Apakah ada yang ingin ditanyakan seputar adat saya, budaya saya? Baik, silahkan Cika. Kenapa Magelang itu disebut kota militer? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi, kenapa Magelang itu disebut kota militer? Karena di kota Magelang itu terdapat akademi militer yang dia itu sudah berdiri dari tahun 1900-an, dan akademi militer itu disahkan sendiri oleh Presiden Soekarno. Dan fun fact-nya adalah Presiden kita saat ini, Presiden Prabowo, beliau juga sebelumnya adalah alumni dari akademi militer yang berada di Magelang. Apakah ada pertanyaan lain? Baik, silahkan Kansa. Aku mau tanya, ya kan kamu Magelang dan itu dekat sama Borobudur. Terus apa sih kegiatan atau budaya yang dilakukan di
Candi Borobudur itu kira-kira ada apa aja? Baik, terima kasih atas informasinya. Jadi, perayaan yang dilakukan yang berhubungan dengan Borobudur yang dilakukan oleh warga sekitaran Borobudur itu adanya arak-arak. Dan arak-arak ini biasanya dilakukan ketika memperingati hari-hari besar. Salah satu arak-arak yang dia itu banyak banget yang mengikuti, banyak banget partisipasinya, itu adalah arak-arakan Waisak, yang dimana seluruh umat Buddha dari berbagai belahan dunia, tidak hanya di Indonesia saja, mereka mengikuti arak-arakan Waisak ini. Arak-arak Waisak itu adalah kegiatan berjalan kaki dari Candi Mendut ke Candi Borobudur, dan tidak hanya umat Buddha saja, tapi warga sekitar Borobudur juga ikut menjadi partisipasi dengan cara mereka biasanya akan tampil dan menampilkan tarian daerah dalam acara tersebut, dan mereka biasanya berpartisipasi dalam arak-arakan tersebut dengan menggunakan kostum untuk mereka tampil. Pertanyaan selanjutnya. Baik, silahkan Ica. Gimana sih tradisi pernikahan di Jawa Tengah atau di Magelang? Lebih tepatnya di Magelang. Secara singkat aja, yang membedakan pernikahan di Magelang sama di daerah lainnya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi, budaya pernikahan di Magelang sendiri itu tuh lebih mengikuti adat dari Keraton Solo dibandingkan Jogja, sehingga dari penggunaan baju adat, cara melipat batiknya, dan sampai dari susunan acara pernikahannya tersebut itu mengikuti adat dari Solo. Seperti itu. Contohnya sendiri, itu tuh ada nontoni, petung, pasang tarup, serah-serahan, siraman, kembang mayang, midodareni, pangge, dan ngidak tigan. Nah, itu adalah salah satu acara yang biasanya itu dilakukan pada saat pernikahan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ica. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Farisa. Saya berasal dari Provinsi Sulawesi Utara, lebih tepatnya di Kota Manado. Apa ada yang mau bertanya tentang? Ya, silakan. Aku mau tanya, kira-kira ada di Manado, lebih tepatnya di daerahmu yang sering acara itu dilakuin? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Di Manado itu terdapat 2 tarian, yaitu yang pertama tari Masamper. Tari Masamper biasanya tari Masamper itu dibikin lomba gitu, atau kayak acara-acara gitu, event-event. Nah, itu diadakan tari Masamper. Yang kedua itu tari Kabasaran. Kalau tari Kabasaran ini dia tarian yang menyambut tamu gitu. Menyambut tamu ataupun acara pengantar jenazah gitu.
Jadi tarian Kabasaran ini dia menggunakan kostum, terus memakai golok gitu, sambil atraksi gitu. Apa ada pertanyaan lain dari teman-teman? Ya, silakan. Bahasa daerah apa yang digunakan di kota Manado? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi Manado itu bahasanya bahasa Manado. Bahasa Manado itu banyak kata-kata serapan dari Belanda. Karena ya Sulawesi Utara itu pernah dijajah ya sama Belanda, jadi mungkin ada bahasa Belandanya. Seperti kalau saya itu kita. Kalau kamu ngana. Kalau kalian itu ngoni. Gitu. Ada yang bertanya lagi? Ya, silakan Marcika. Makanan khas daerah Manado itu apa? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi, makanan khas Manado itu bubur Manado atau biasa orang Manado bilang tinutuan. Tinutuan itu semacam bubur tapi ada jagung, ada mie-nya, ada sayuran sama kaldu, dan ada ikan cakalang. Ikan cakalang juga termasuk makanan dari Manado. Terus sama kalau orang-orang ke Manado itu biasanya bawa oleh-oleh dari Manado itu kelapa tart. Kelapa tart ini isinya kelapa sama adonan-adonan tambahan lainnya, terus dipanggang gitu. Di atasnya dikasih keju, kismis sama kenari. Terus sama itu juga sambelnya namanya itu ricaroa. Jadi orang Manado itu lebih suka makanan yang pedas gitu daripada yang manis. Makanya mereka suka ricaroa gitu karena pedas. Terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan yang diberikan. Saya akan melanjutkan sesinya untuk teman saya. Kenalin, aku Ansal Fitri Nurhayati semua. Aku asal dari Tulungagung. Jadi Tulungagung ini untuk seni biasanya yang paling dikenal itu Pria Kendang Tulungagung. Waktu itu pernah kayak masuk ke rekor muri, yaitu sebanyak 2.400 pelajar 2.400 pelajar melakukan tari massal di GOR. Kemudian untuk peninggalan sejarahnya itu ada beberapa candi juga yang ada di Tulungagung, dan juga ada fosil dari Homo wajackensis. Untuk kota Tulungagung sendiri juga biasa dikenal sebagai kota marmer. Kira-kira apa ada yang mau ditanyakan? Oke, Alina, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Jadi, saya pernah mendengar adanya tradisi mantan kucing yang masih dilaksanakan di Tulungagung sendiri. Apa sih mantan kucing itu?
Baik. Jadi mantan kucing itu bukan dua kucing yang dinikahin itu bukan. Jadi tujuan mantan kucing itu eh, karena untuk mohon buat hujan datang gitu loh. Jadi kayak kalau misalnya ada kemarau panjang, biasanya tradisi ini bakal dilakuin buat minta biar hujannya itu datang. Jadi diadain mantan kucing ini. Kemudian tradisinya ini tuh bukan nantinya dua kucing yang dinikahin itu bukan. Jadi emang benar ada kucing betina sama jantan, tetapi ini tuh cuma buat eh, apa ya, kayak istilahnya perannya gitu loh. Itu tuh biar nantinya tuh yang bakal dimandiin ke telogonya gitu, terus kayak buat ngikutin tradisinya ini tuh yang dipakai ya kucing gitu loh, kayak gitu. Terus biasanya ini tuh dilakuin di desa Palem dan dimandiinnya itu di telogo kayak coban gitu. Baik, berikutnya apakah ada pertanyaan selanjutnya? Baik, Ica, silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Eh, Apakah Tulungagung itu ada makanan khasnya yang biasa paling disukai oleh orang-orang Tulungagung gitu? Terima kasih. Baik, untuk makanan khas Tulungagung itu kayaknya ini ada ayam lodo. Jadi dia itu kayak hampir, kalau dari bentuknya dia hampir sama kayak ayam kuning gitu yang diungkep. Cuma bukan diungkep, dia ya yang berbumbu kuning gitu. Cuma bedanya kalau nyebut ayam lodo itu pasti udah ciri khas Tulungagung. Dia itu pakai ayam kampung dan sebelum dimasak itu pasti ayamnya dibakar dulu. Nah, setelahnya nanti pas waktu ngasih bumbunya segala macam itu kunci utamanya itu kalau ayam lodo pakai santan. Itu buat makanan khas Tulungagung. Berikutnya, apa ada pertanyaan? Ya, jika silakan. Oke, jadi saya pernah dengar ada yang namanya upacara Kiai Upas di Tulungagung. Itu upacara apa? Baik, untuk tradisi Kiai Upas itu biasanya karena lebih ke ungkapan syukur atau upacara yang mohon doa. Jadi kayak itu kan Kiai Upas ini eh, dulunya ada sejarahnya sendiri. Nah, untuk tujuannya tradisi ini dilaksanakan itu untuk doa agar masyarakat Tulungagung ini tuh terhindar dari malapetaka seperti itu. Terus biasanya tradisi ini tuh dilakuin secara rutin setiap tahunnya pada tanggal 10 bulan Suro dalam penanggalan Jawa. Seperti itu. Terima kasih. Kemudian dapat dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Cika. Oke. Perkenalkan, nama saya Marcika Eugenia Ritan. Saya berasal dari Sulawesi Utara, tepatnya di Kepulauan Sangihe. Apakah ada yang mau ditanyakan seputar asal daerah saya? Lena, silakan. Saya izin bertanya, apa makanan khas yang berasal dari Sangihe? Oke. Jadi makanan khas yang berasal dari Sangihe ini ada yang namanya ongol-ongol. Nah, ongol-ongol ini merupakan kue khas Sangihe yang terbuat dari tepung sagu, gula Jawa, kelapa muda, daun pandan, garam, dan air. Nah, teksturnya ini kenyal, lembut, serta manis. Jadi dia mirip papeda, tapi sedikit lebih kental lagi dari papeda. Dia
agak bisa dibentuk seperti jelly, tapi tidak sehalus jelly, dia masih ada kasarnya sedikit. Nah, kue ini juga ditaburi kelapa. Itu. Selanjutnya, Ica, silakan. Izin bertanya, apakah sangihe itu ada tari tradisionalnya? Makasih. Oke. Jadi di Sangya ada tari tradisional. Biasanya tari ini dipakai untuk menyambut tamu. Ada dua, yang tarian versi perempuannya namanya tari gunde. Kemudian untuk versi laki-lakinya tari salo. Sekian, selanjutnya. Oke. Kansa. Aku mau tanya, jadi kayak di tempatmu tuh ada nggak sih acara atau kegiatan tahunan yang biasanya dilakuin? Oke, terima kasih. Jadi setiap tahunnya di daerahku itu mengadakan yang namanya Turude. Nah, Turude ini upacara adat tahunan yang sudah menjadi warisan leluhur yang diadakan tiap tahun dengan tujuan itu mengucapkan rasa syukur serta sebagai tanda bahwa kita sudah memasuki tahun baru dan akan meninggalkan semua yang ada di tahun lama. Nah, biasa di acara ini itu tari-tarian tadi juga diadakan, yaitu tari gunde dan tari salo. Serta ada penampilan musik bambu juga yang asal dari Sangihe. Kemudian di situ juga ada pemotongan kue adat, jadi di daerahku itu ada namanya kue adat Tamo. Sekian diskusi kami seputar budaya-budaya yang ada di daerah kami, yaitu Magelang, Manado, Tulungagung, dan Sangihe. Menutup diskusi ini, saya akan mengatakan pantun. Jadi pantunnya, umur kakek sudah menua, Cakep. namun tetap mencari kekasih. Cakep. Cakep. Semoga bermanfaat untuk semua. Kami undur diri. Terima kasih.